ثم لما كانت ليلة الجمعة التي هي ليلة 28 حسابا من شهر ذي القعدة Summa lamma kanat maka tatkala ada Lailatul Jum'ati malam Jumat allati malam Jumat hiya yang mana malam Jumat itu adalah Lailatul Samini wal Ishrin malam ke-28 hisaban secara hisab hitungan min syahri Dzul Qa'dah yaitu dari bulan Dzul Qa'dah. Ra'a melihat an-nadim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam maratan saniyatan kedua kalinya di malam yang barokah pun di waktu yang barokah yaitu waktu sahari di waktu sahur fil mana melihatnya itu di dalam tidurnya berarti bermimpi pada malam Jumat tanggal 28 bulan Dzul Qa'dah di waktu yang barokah, malam yang barokah, waktu sahur. Syekh Ahmad Al-Marzuki beliau bermimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua kalinya. Faqala maka dalam mimpinya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan lahu terhadap Nadim an-Nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam Iqra' ma jama'atuhu ay fi qalbik. Bacalah apa-apa jama'atuhu yang telah saya kumpulkan terhadap apa-apa itu ay fi qalbika. Saya kumpulkan di dalam hatimu, saya rekam, saya letakkan dalam hatimu. Bacalah. Maka faqara'ahu maka kemudian si Nadim membaca terhadap apa-apa yang dikumpulkan oleh Nabi ay ma jama'ahun Nabi fi qalbihi. Min awalihi dari awalnya ila akhirihi sampai akhirnya yaitu dari abda'u bismillahi warrahmani sampai wasuhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakimil alimi. Beliau membacanya waqifun wa huwa dan sinadim ini waqifun berdiam baina yadaihi di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi membacanya itu di depan Nabi langsung dalam mimpinya. Wa ashabuhu radhiyallahu anhum waqifuna haulahu dan wa ashabuhu sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum radhiya semoga meridai Allah anhum dari mereka semuanya para sahabat Nabi waqifuna mereka berdiam haulahu di sekitar Nazim. Yaquluna mereka mengatakan para sahabat itu mengatakan semuanya amin amin ba'da kulli bait setiap selesai setiap bait min hadhil manzumati dari nadhaman ini. Jadi setiap membaca bait sekali itu para sahabat mengatakan amin, baca lagi sampai selesai satu bait amin. Begitu seterusnya sampai selesai. Jadi abda bismillahirrahmani wa birrahim da'imin lisani amin. Sampai selesai itu. Setiap selesai membaca satu bait, para sahabat mengamini. Falamma khatama qira'atahu maka tatkala khatamah Nadim itu menyelesaikan qira'atahu terhadap bacaan beliau, qala maka mengatakan lahu terhadap Nadim an-Nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam waffaqakallahu ta'ala lima yurdihi وقبل منك ذلك وبارك عليك وعلى المؤمنين ونفع بها العباد آمين. Selesai membaca, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Nadim Syekh Ahmad Al-Marzuki dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda waffaqaka semoga memberikan taufik petunjukkah kepada engkau Allah Ta'ala lima terhadap apa-apa yurdihi yang meridai Allah terhadap sesuatu itu. Semoga Allah memberikan taufik kepadamu terhadap sesuatu yang diridai oleh Allah. Wa qabbala minka dzalika dan menerima Allah minka dari engkau dzalika hal itu semuanya dan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala darimu. Wa baraka 'alaika dan memberikan barakah Allah alaika ke atasmu
memberikan kebaikan-kebaikan, tambahan kebaikan, tambahan kebaikan. Barokah. Wa 'alal mu'minin, bukan hanya kepada kamu tapi juga kepada orang-orang yang beriman. Wa nafa'a biha, dan memberikan manfaat biha dengan manzumah ini. Allah memberikan manfaat al-ibadah terhadap hamba-hambanya. Jadi selesai membaca didoakan oleh Nabi, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoimu terhadap apa yang kamu usahakan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala nadhaman ini, dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, barokah atas kamu, barokah atas orang-orang yang beriman, dan Allah memberikan manfaat dengan nadhaman ini kepada hamba-hambanya. Amin. Tsumma su'ilan nadimu ba'da tila'in nas, maka kemudian diminta an-nadim ba'da tila'in nas, setelah mengetahuinya manusia ala tilkal manzumati, atas nadhaman itu, setelah manusia mengetahui bahwa Syekh Ahmad Al-Marzuki itu menadhamkan hal ini yang mana beliau peroleh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya, pun kemudian tersebar viral di kalangan manusia, maka beliau pun diminta oleh masyarakat untuk apa? Untuk mengarang, untuk menulis. Fa ajaba su'alahum, maka kemudian beliau memenuhi permintaan mereka, su'alahum terhadap permintaan permohonan mereka. Fazada 'alaiha, kemudian beliau menambah atas nadhaman ini. Jadi kan nadhamannya itu dari abda'u bismillahirrahmani sampai wasuhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakimil alimi. Kemudian setelah selesai itu beliau menulis itu ditambah dengan tambahan dari beliau sendiri, yaitu dari min qaulihi, dari ucapannya Nadim, wa kullu ma ata bihi rasulu fa haqqu taslimu wal qabulu ila akhiril kitab, sampai akhirnya kitab. Jadi tambahannya itu dari ini, dari wa kullu ma ata bihi rasulu fa haqqu taslimu wal qabul, ini tambahan dari Syekh Ahmad Al-Marzuki. Kalau dari Nabi itu dari abda'u bismillahirrahmanirrahim sampai wasuhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakimil alimi, sampai di situ. Ditambah dari wa kullu ma ata bihi rasulu fa haqqu taslim wal qabul sampai selesai. Itu tambahan dari Nadim. Qala an-Nadim, berkata an-Nadim radhiyallahu ta'ala anhu, abda'u bismillahi warrahmani wabirrahim daimil ihsani. Abda'u, memulai saya, bismillahi dengan nama Allah, warrahmani, dan dengan zat yang maha rahman, wabirrahimi, dan dengan zat yang maha ar-rahim, daimil ihsani, yang kekal kebaikannya, langgeng ihsannya, kebaikannya, kebajikannya. Ai abda'u, maksudnya adalah saya memulai fi ta'lifi hadil manzumati, di dalam mengarang menadhaman ini, musta'inan, dengan meminta tolong bi musamma ismillah, dengan yang dinamakan dengan nama Allah. Jadi beliau memulai mengarang, menulis begitu ya, bukan mengarang, menulis, mencatat apa-apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya kepada beliau. Beliau memulai dengan memohon pertolongan dengan zat yang dinamakan dengan Allah, nama Allah. Kama fassara bidzalikal Baijuri, kama sebagaimana penafsiran fassara yang menafsirkan bidzalika dengan bimusamma ismillah. Jadi mulai bismillah dengan menyebut nama Allah, maksudnya dengan meminta tolong kepada zat yang dinamakan dengan nama Allah. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu maksudnya dengan menyebut nama Allah, saya minta tolong kepada zat yang dinamakan dengan nama Allah. Jadi kalau mau makan, bismillahirrahmanirrahim, saya meminta tolong kepada Allah untuk makan. Saya minta tolong untuk makan ini kepada zat yang dinamakan dengan nama Allah. Mau bekerja, bismillahi, saya menyebut nama Allah, maksudnya saya minta tolong kepada zat yang dinamakan dengan nama Allah untuk melancarkan pekerjaan saya. Begitu seterusnya.
Wal ityanu bil basmalati, dan mendatangkan bil basmalati dengan basmalah mandhumatan, dengan dinadhamkan, huwa khilaful aula, itu menyelisihi yang lebih utama. Jadi yang lebih baik itu jangan dinadhamkan bismillah itu, tapi dinasar, kalam nasar. Di kalam itu dalam bahasa Arab ada dua, ada kalam nasar, ada kalam nadham. Kalau kalam nasar ya kalam seperti Al-Qur'an itu, atau karena kitab-kitab, bukan syairan. Kalau kalam nadham itu kalam syairan. Basmalah disebutkan dengan dinadhamkan itu khilaful aula. Artinya lebih baik jangan dinadhamkan, tapi dinasarkan. Ya boleh, cuman khilaful aula. Khilaful aula. Nabbaha, mengingatkan, ala dzalika, atas demikian, yaitu tentang bahwa membaca basmalah dengan dinadhamkan itu adalah khilaful aula. Menjelaskan siapa? Al-Baijuri, Imam Al-Baijuri. Wa'lam anna al-musamma aynul musamma kama alayhi aktsarul asya'irati. Qala ta'ala sabbih isma rabbika. Qala aidan ma ta'buduna min dunihi illa asma'un sammaytumuha. وظاهر أن التسبيح والعبادة للذوات. Wa'lam, dan ketahuilah, annal isma, bahwa sungguhnya nama ainul musamma adalah adzat yang dinamakan. Kama, sebagaimana penjelasan alih, atas keterangan penjelasan itu, aktsarul asy'ariyati, kebanyakan ulama-ulama asy'ariyah. Qala ta'ala, dalilnya apa? Jadi tentang nama itu di sini ada dua perbedaan pendapat di kalangan ulama, bahwa apakah al-ismu ainul musamma, apakah ghairul musamma. Kebanyakan ulama-ulama Asy'ariyah mengatakan bahwa nama itu adalah ainul musamma. Jadi kalau air itu berarti ainul ma, al-ma'u ainul ma. Jadi kalau ada orang dinamakan dengan misalkan Abdullah, maka nama Abdullah itu adalah ainul musamma. Abdullahnya itu, namanya itu adalah ainul musamma. Jadi Allah misalkan ya di sini. Allah itu nama. Maka nama itu adalah ainul musamma, berarti dzatnya. Nama Allah adalah dzatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kebanyakan pendapatnya dari ulama-ulama Asy'ariyah. Dalilnya, qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, sabbih isma rabbikal a'la, sabbih, sucikanlah, isma rabbika, nama Tuhanmu. Maksudnya apa? Sucikanlah Tuhanmu. Dzat Tuhanmu itu bukan namanya. Artinya menunjukkan di sini bahwa nama itu adalah dzat. Ainul musamma, datul musamma. Wa qala aidan, dan berfirman aidan Allah Subhanahu wa taala aidan pula, ma ta'buduna min dunihi illa asma'un, ma apa-apa, ta'buduna, yang kamu menyembah, min dunihi, dari selainnya Allah, illa asma'un, kecuali nama-nama saja, dzat-dzat saja, benda-benda saja. Berarti isim itu adalah ainul musamma atau dzatul musamma, dzat ain. Wa dhahirun, nah ini ya penjelasannya, wa dhahirun, dan jelas, anna tasbih, bahwa sungguhnya menyucikan, wal ibadah, dan ibadah, lidzawat, kepada dzat, kepada benda-benda. Ini pendapat yang pertama yang diambil, dipegang oleh kebanyakan ulama-ulama Asy'ariyah, bahwa al-ismu ainul musamma. Berarti nama Allah adalah Allahnya itu sendiri. Nama Muhammad adalah dzatnya Nabi Muhammad. Alma, air, berarti airnya itu sendiri. Api, berarti apinya sendiri. Baju, ya berarti nama. Ada tulisan baju begitu kan, nama. Berarti ya bajunya itu sendiri. Ainud dzat, ainul musamma. Ini pendapat yang pertama. Al-ismu ainul musamma. Wakila, dan dikatakan al-ismu ghairul musamma, bahwa nama itu bukan yang dinamakan, beda. Nama-nama, adzatnya yang dinamakan beda sendiri. Ada namanya, ada adzatnya, itu beda. Ini pendapat yang kedua.
Dalilnya di qaulihi ta'ala karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala lahul asmaul husna. Lahu bagi Allah al-asma'u nama-nama al-husna yang baik-baik. Ini menunjukkan bahwa dzatullah berbeda dengan asma'ullah, ismullah. Baik. Jadi beda. Pendapat yang kedua mengatakan nama-nama dzat yang dinamakan berbeda. Wala budda dan harus minal mughayarah dari perbedaan baina syai' antara sesuatu wa ma huwa lahu dan apa-apa huwa yang apa-apa itu lahu bagi sesuatu itu. Jadi harus ada perbedaan antara sesuatu yang dinamakan dengan namanya itu sendiri. Antara dzatnya Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya Allah Subhanahu wa taala. Dan wali ta'addudil asma dan karena banyaknya nama-nama ma'a ittihadil musamma dengan samanya dzat yang dinamakan. Ini alasan yang kedua. Allah Subhanahu wa taala itu akan memiliki banyak nama. Dzatnya satu. Ini dalilnya. Jadi dalil pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa al-ismu ghairul musamma, bukan ainul musamma, tapi ghairul musamma. Bukannya dinamakan. Baik. Dalilnya adalah lahul asmaul husna. Bagi Allah nama-nama yang baik. Bagi Allah nama-nama yang baik. Bagi berarti namanya itu bukan Allahnya itu sendiri. Berbeda. Jadi harus ada perbedaan antara sesuatu dengan yang dimiliki oleh sesuatu itu. Dan karena Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak nama padahal dzatnya satu. Dan alasan berikutnya apa? Walau kana ainuhu dan seandainya ada walau kana ainahu gitu ya. Walau kana dan seandainya ada al-ismu ainahu adalah ainul musamma, seandainya nama itu adalah zat yang dinamakan, maka lahtaraqa, maka pastinya akan terbakar, akan gosong terbakar famuman mulutnya orang kalau yang mengatakan naron terhadap naron api. Jadi kalau ini alasan berikutnya, kalau seandainya nama itu adalah ainul musamma adatnya yang dinamakan misalkan api, ada nama api, ya. Berarti nama itu adalah datul musamma atau ainul musamma adatnya yang dinamakan api itu sendiri. Maka setiap orang yang mengatakan api itu maka mulutnya akan terbakar, akan gosong. Ila ghairi dzalika dan sampai ke contoh-contoh selain itu semua minal mafasid dari contoh-contoh yang merupakan kerusakan. Yang kalau ada orang menyebut misalkan air. Nah, air itu kan nama. Air disebutkan namanya, air. Maka setiap orang yang mengatakan akan mengeluarkan air dari mulutnya kalau ainul musamma. Ini alasan-alasan yang lain. Baik. Jadi ada dua perbedaan di kalangan ulama apakah al-ismu ainul musamma atau ghairul musamma. Cuman kebanyakan aktsarul asy'ariyah mengatakan bahwa al-ismu ainul musamma. Wa tahqiq annahu in urida bi min al-ism